Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibudin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan kembali melanjutkan materi tentang sejarah tarikh Al-Quran yang diambil dari buku Rekonstruksi Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Nah, untuk video kali ini itu memiliki beberapa lampiran yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kaum muslimin dan Al-Quran. Yang pertama, penghafal Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 4 sebelumnya, yaitu bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dan kemusnahannya belakangan ketika melakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ini Nabi Muhammad ketika itu melakukan kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Komisi yang dibentuk diketahui oleh Zaid bin Sabit juga telah memanfaatkan dada-dada manusia, yakni hafalan sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Nah, kemudian setelah penyebaran luas salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Nah, selanjutnya yaitu penerjemahan Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan Al-Quran itu sendiri, kitab suci, ke dalam bahasa ibu mereka. Tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, barangkali tidak ada yang pernah membayangkan kemungkinan bahwa Al-Quran mesti diterjemahkan secara sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu bahasa asing. Ketika itu, Islam memang belum melangkah keluar kawasan Arab, tetapi dengan tersebarnya Islam memasuki kawasan-kawasan non-Arab, khususnya Persia, untuk tahap awal setelah wafatnya Nabi, kebutuhan pemeluk-pemeluk baru Islam yang non-Arab akan suatu terjemahan Al-Quran dalam rangka memahami ajaran-ajaran Islam mulai muncul ke permukaan. Nah, kemudian masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam berkaitan dengan membaca Al-Quran di dalam sholat. Apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dan bahasa Persia ketika sholat? Lalu kemudian Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, mendeklarasikan kebolehannya baik untuk mengetahui bahasa Arab ataupun tidak. Nah, selain menerjemahkan Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran, ada pula upaya lain untuk memahami Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran, yang dalam kenyataannya paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin adalah melalui tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fasoro, menjelaskan atau menerangkan, menyingkap atau menampakkan, secara khusus bermakna penjelasan Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci Al-Quran. Sinonim untuk kata ini adalah syarh atau ta'wil. Istilah syarh tidak digunakan dalam pembendaharaan tafsir, sekalipun mereka memiliki makna yang sama. Nah, belakangan kata ta'wil berubah menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran, sedangkan tafsir diterapkan untuk memperjelas fisiologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Tafsir mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu Al-Quran, kedudukan bagian tersebut dalam surat termaksud, dan kisah sejarahnya. Menjelaskan ini juga menyangkut penentuan masa pewahyuan Makkiyah ataupun Madaniyah. Sementara takwil mencakup penjelasan makna umum maupun khusus kata-kata Al-Quran atau istilah teknis untuk penjelasan alegoris dan metaforis terhadap Al-Quran. Karena itu takwil tidak begitu disukai kalangan ortodoksi Islam. Nah, di bagian lampiran yang kedua di sini tentang kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny, ke Telodo pada perempatan kedua abad ke-12 ini.
Trauma yang membekas akibat perang salib di mana umat Kristen berhadapan dengan umat Islam sebagai musuh tampaknya telah menyulut semangat apologetik Kristiani. Sarjana-sarjana Kristen yang berada di garis belakang peperangan berupaya membuat gambaran-gambaran yang bersifat imajiner. Ini untuk mengobarkan semangat umat Kristiani dan kemudian disebarkan ke berbagai kalangan dalam Kristen. Selanjutnya itu kajian-kajian Al-Quran. Kajian-kajian Al-Quran yang paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Colonia Corpus pada faktanya telah menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah. Suasana peperangan salib di mana umat Kristiani Barat berhadapan dengan umat Islam sebagai musuh bebuyutan. Di sini dalam suasana semacam ini, gagasan fanatistik dan imajiner tentang Al-Quran ataupun tentang Muhammad dan Islam ditempa dalam semangat apologetik yang tinggi dan menunjukkan bahwa sekalipun kaum muslimin secara politik lebih superior, tetapi telah religius memiliki keyakinan penuh bid'ah yang interior. Seperti ditunjukkan Norman Daniel dan Southern, pada penulis Kristen abad pertengahan pada umumnya telah melakukan tantangan yang bersifat apologetik terhadap Al-Quran, berpijak pada sejumlah alasan didasarkan pada nalar dan kitab suci umat Kristiani atau umat Kristen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab terakhir ini, yaitu tentang beberapa lampiran yang ada di buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik dan Amal. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.